Udah ke-record yang penting. Selamat datang semuanya. Selamat malam. And by the way, kita sekarang itu udah mulai pakai timer. Karena kita berdua tahu lu pasti akan malas kalau lu nonton film lebih dari let's say 25 menit. Jadi kita akan pakai timer. Nih bentar. Gue lagi pengen set timernya mana sih? Anjing. Clock. Kita 20 menit cukup lah. 20 menit ya. Cukup. 20 menit dimulai dari sekarang. Mana sih sekarang? Nah, Oke. Yang mau ngomongin percintaan lu terakhir pacaran kapan? Gue terakhir pacaran berapa ya? 2000. Gue masuk Proyek itu 2019. Ya, 2019. 2019 terakhir pacaran. Gue terakhir pacaran 2019. Itu putusnya ya. Kalau misalnya jadiannya itu 2018. Putus gara-gara? Wah, klasik banget alasannya. Pokoknya ceritanya lucu banget. Gue lagi di kamar sama kakak gue, anakin kan. Kita lagi ngobrolin sesuatu, tiba-tiba ada yang nelfon nih. Nelfon gue angkat dong. Set. Halo, kenapa? Tumben banget nelfon. Biasanya gue duluan kan yang nelfon. Cuma dia nelfon duluan nih. Kenapa nih? Set. Terus dia pakai kode-kode gitu. Brengseknya dia pakai kode-kode. Dia cuma bilang kayak, aku mau habis itu langsung dimatiin sama dia. Terus gue kayak, apaan sih? Set. Gue chat dong. Lebay banget, ngapain pakai gitu. Gue chat, set. Kenapa sih, apaan? Terus dia bilang kayak, dia di chatnya juga gitu. Jadi kayak, aku mau terus gue mikir dong, kata apa yang berawal dari pup. Masa dia mau pup bilang-bilang ke gue sih, nggak mungkin dong. Oh, putus. Saat gue telepon lagi, terus gue perjelaskan, lo mau putus gitu. Terus dia bilang, iya. Di situ gue ketawa, jadi gue nggak tahu kenapa gue ketawa. Kayak gue cuma bilang kayak, ya udah kalau lo itu pilihan lo, ya udah. Gue nggak bisa maksa pilihan lo. Tapi 3 hari setelah hari itu, gue di kamar mandi nggak nangis sih, cuma kayak ngeluarin air mata doang. Dan terus pas gue tanya alasannya, gara-gara dia mau fokus sekolah. Tapi dari yang lo bilang nih, kan lo bilang kalau misalkan dia udah pernah nelfon lo gitu ya. Maksudnya pernah, cuman nggak. Iya. Cuman masa lo nggak bisa ngedefinisin itu kayak cinta sebelah tangan gitu ya? Maksudnya apa? Kayak cuma satu orang yang lebih sayang, ngerti gak sih? Kayak satunya itu cinta, satunya tuh sayang gitu. Kayak ibaratnya satu love, satu suka, ngerti gak sih? Iya. Lo di saat itu belum bisa ngeliat kayak gitu. Kalau gue secara ngeliatnya kayak gitu. Lo belum bisa. Gue pada saat itu masih tolol, masih goblok sampai sekarang sih. Cuman kayak pada saat itu kayak sebenarnya pacaran yang gue bilang dari ini aja, I don't believe in love but I believe in home gitu. Gue nyaman sama dia gitu. Dan pas ketika kita putus itu, kita janji nih, kita berdua janji bahwa oke, setelah kita putus, we keep in contact ya. Dari dua pihak, oke, we keep in contact. Terus dia bilang dalam setahun dia nggak mau pacaran kan, nggak mau suka sama orang. 3 bulan kemudian dia suka sama orang, kan anjing. Itu tapi gitu. Dari tadi yang sempat lo ngomongin kan dia pas mau putus kayak ragu-ragu ya. Siapa? Tapi kalau menurut dia. Gue nggak, either dia ragu-ragu atau dia nggak enak bilang ke gue. Ya sama aja, tetepan mau masalah ragu-ragu atau nggak enak sama aja. Iya sih, sama intinya aja. dia nggak berani to the point gitu. Iya. Kalau to the point kan masalah kayak ngomong putus ya udah putus. Kalau misalkan orang ragu-ragu lah atau yang tadi sempat lo bilang nggak enak ngomongnya sama lo, sama aja tuh. Kalau menurut gue ya setengah-setengah gitu ngomongnya gitu. Cuman apa ya, itu balik lagi ke cara orang sih. Berarti mereka takutnya kalau misalkan terlalu nyakitin perasaan orang, yang ngerti gak sih? Karena gue yakin nih sekarang lo bisa ngomong kayak gini, tapi kalau misalnya di saat itu dia gituin lo dalam artian ngomong langsung frontal, gue yakin di situ lo bakal lebih sakit hati banget gitu. Ngerti gak sih? Tapi justru gue kayak nggak peduli lo ngomong ke gue frontal, tapi hati gue sakit, daripada lo malah bilang yang apa sih bilangnya, bohong. Ngerti gak sih lo? Bohong untuk demi kebaikan gue doang, supaya gue nggak sedih gitu. Gue lebih mending tapi kan lo bisa ngomong gitu karena sekarang. Di saat itu gue yakin lo kalau dia gituin lo. Iya sih, di saat itu ya.
di saat itu ya. Tapi kalau lu terakhir kali pacaran kapan? Gue terakhir kali pacaran baru putus Agustus atau September, gue lupa deh. Kemarin Agustus akhir apa September awal, gue lupa. Seingat gue September sih, seingat gue. Jadinya juga September, jadi kayak itu menjelang setahun gue sama dia. Jadi kayak gue Kurang udah dari setahun ya, kayak 9 bulan. Kok 9 bulan? 9 bulan bukan? hampir 12 bulan. Hampir Udah 12 12 bulan, bulan. kayak nggak pas tahun. Anjir. Dia yang paling lama sama gue. Itu yang paling lama. Nah, kan kita pengen ngomongin PDKT ya. Nah, kalau kalian yang nonton ini, gue itu sama Raja bukan memiliki ya, kayak ya bisa bilang memiliki cara masing-masing untuk mendekati cewek, ya mendekati seorang perempuan gitu. Nah, kalau Raja dia mendekati seorang perempuan, coba lu jelasin cara lu mendekati perempuan itu kayak gimana aja? Gue itu gimana ya? Gue tuh selalu bilang ke cewek tuh kayak gue nggak pernah ada niat untuk deketin seseorang, ngerti gak sih? Maksud gue ya udah kita deket, ya udah deket. Nanti kalau mau arahnya kemana, ya terserah aja gitu. Gue nggak. Tapi lu pernah ngerasa gini gak sih, kayak oh ini lu ngeliat satu cewek misalnya, let's say lu ngeliat satu cewek bilang, wih gila cantik banget, terus lu pengen deketin, pernah nggak kayak gitu? Aku pengen deketin Gini gini. cewek. Kalau misal kita lagi ngomongin konteks di mana gue lagi single gitu, gue lagi nggak ada pacar gitu, perlakuan gue ke semua cewek itu sama. Ibaratnya gak ada yang gue spesialkan lebih gitu. Kayak misalkan gue nih ke cewek ini gue bawain makan atau kita main bareng, sering bobo bareng, gue kayak ya udah, dan gue nggak ada niat untuk ngedeketin lu, kayak ya udah aja kita deket gitu. Okay. Nah tapi makanya mungkin beberapa cewek bakal mikir, wah gue diginiin aja dia buat gue lebih spesial gitu. Sebenarnya kalau gue di saat itu gue lebih ke kayak di saat itu ya yang gue yang dulu ya, gue tuh lebih ke kayak yang gue sama aja gitu. Maksud gue ibaratnya cara gue nge-treat lu dan teman-teman gue dan sahabat gue tuh sama. Ya sahabat adalah bedanya dikit gitu. Tapi di saat misalkan nanti gue udah punya pacar gitu kan, pasti ada perbedaan perilaku atau sikap yang gue tunjukin gitu dan sebuah perlakuan gitu. Ibaratnya misalkan gue gini, misalkan gue ke pacar gue nih, gue bawain makan dia atau pergi lah gitu. Ya gue pasti bisa ngelakuin itu sama teman-teman gue dong. Mau berdua kan, mau pergi berempat terserah gitu. Cuma kalau menurut gue apa ya, makanya gue setiap dari dulu nih, misalkan gue punya mantan, pas gue punya pacar, gue pergi sama cewek nih berdua, gue nggak pernah bilang gue selingkuh. Gue cuma bilang gue kayak ya udah, gue bilangnya gue bonding gitu, kayak deket aja gitu, ngerti gak sih? Karena kayak ya udah kita cuma sekedar jalan gitu. Nah tapi balik lagi, mungkin beberapa orang bilang gue egois. Pasti mereka bilang gini, kalau misal lo lihat cewek lu jalan sama cowok lain kayak gitu aja, kayak apa yang sering lo lakuin, lo cemburu nggak? Ya cemburu, sedih gue. Ya udah, itu yang cewek lo lihat dari lu. Terus gue bilang ya tapi kan gue sih nggak ada apa-apanya gitu. Berarti kayak kalau lo mau marah, ya maksud gue ya lo berhak sedih, lo berhak cemburu, lo berhak marah kok, ngerti gak sih? Gue nggak ngelarang gitu. Itu sih kalau gue. Makanya tapi ibaratnya nih, gue sama cewek yang jalan nih, misalnya pacar gue punya, ini cewek yang sering kadang jalan sama gue, kayak ya udah gitu, nggak ada sebelin gue makanan dia, kita pergi bareng, kenal gue sama keluarganya, gue kayak ya udah lu temen gue gitu, karena ya sih, dan lu deket sama gue tapi lu pacar gue, ngerti gak sih? Kalau gue tuh cuma gitu doang, lu deket sama gue pacar gue gitu. Tapi di saat pacar gue putus, nah tergantung orangnya gitu pak, tergantung apakah mereka bisa gue jadikan orang yang deket sama gue, atau mereka cuman kayak yaudahlah mereka masa lalu gue gitu, ngerti gak? Oke, berarti intinya lo nggak deketin cewek itu berarti lo bener-bener gak ada niatan untuk deketin cewek, tapi just go with the flow. Just go with the flow gue gitu. Nah kalau gue anehnya dari gue itu kayak gue nggak bisa bilang gue kayak apa ya, gue kalau pengen ngedeketin cewek ya, kayak karena gue udah mencoba untuk mendeketi cewek beberapa apa sih bilangnya akhir-akhir ini gitu, bukan di waktu yang bersamaan lah ya. Gue tuh kalau nggak deketin cewek itu, gue tuh orangnya paling nggak bisa basa-basi. Raja tahu itu, gue orangnya paling nggak bisa basa-basi. Jadi gue itu ini mungkin salah juga sih, gue itu setiap deketin cewek itu pasti gue akan bilang ya biasa DM dulu lah, DM. Habis itu gue bilang, yang gue langsung bilang, gue cuman kayak ngomong lagi ngapain. Habis itu udah setelah gue nanya itu, yang gue lakuin adalah gue bilang gue tertarik sama lu, gue pengen tahu lu
tahu lo lebih dalam lagi. Itu yang gue selalu lakuin ke semua cewek. Tapi kalau untuk masalah chatan ya, gue kan dari dulu selalu gue yang kayak tak gitu. Tapi dengan berjalannya waktu, gue tuh kayak dan belajar kayak ya nggak setiap orang, emang setiap orang nggak bisa disamain gitu. Maksud gue kayak Iya. kayak kayak misalnya gini, gue yang biasanya dulu kan kalau ngechat kan yang kayak talkative banget gitu ya, santai banget, talkative banget Iya. gitu. Sampai sekarang masih, cuman kalau gue sekarang gue tuh kayak ngelihat setokatif-tokatifnya gue atau seaktif-aktifnya gue dalam berbicara, bersosialisasi gitu. Tapi gue tuh ngelihat dari orangnya dulu, ngerti ya? Orangnya tuh yang kayak gimana, tipe kayak gimana, bla bla bla. Nah, nanti karakter gue nih atau sifat gue itu gue adaptasiin buat orang ini. Nah, misalkan gue ketemu orang lain, gue adaptasiin lagi, ngerti gak sih? Gitu sih gue. Tapi gue orangnya terbuka, gue sans banget gitu sih gue. Tapi lo Gitu. ada kayak, tapi lo punya tips buat yang nonton ini cara ngedeketin cewek nggak sama buat gue gitu? Gue tips gimana ya? Mungkin dari dulu kalau orang nanya tips ke gue pasti jawab gitu. Tapi kalau untuk dalam kurun waktu sekarang orang nanya aja, misalkan gue mau deketin ini aja, bla 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 bla, apa yang harus gue lakuin gitu. Gue sih gini ya, pertama target tiap orang berbeda. Gue nyebutnya target aja ya. Target tiap orang berbeda. Kedua, para orang yang mau mengejarnya pun berbeda. Mereka sifatnya Orang apa? beda. Orang yang mau ngejar. Oke. Orang yang mau ngejar sifatnya beda, karakternya beda, kemampuannya beda. Kalau menurut gue, ya pertama, lu harus kenal dengan diri lo sendiri dulu. Setelah lu kenal dengan diri lo sendiri dulu, lu harus kenal dengan orang yang mau lo kejar ini. Nah, setelah lu tahu nih orang yang mau lo kejar ini, nah baru lu atur permainannya gimana, lu yang atur jalurnya gitu. Nah, untuk masalah jalur itu kan berarti banyak hal yang bisa kita omongin, masalah mau dijadiin temen, mau dijadiin pacar, mau dijadiin sahabat atau FWB, itu terserah lu, itu keputusan lu gitu. Terserah lu mau ngatur jalurnya gimana, tapi caranya sih gitu loh. Nah, cuman banyak yang bilang tuh kalau misalkan gini, aduh kok gue di friendzonin nih sama dia atau gimana gitu. Kalau menurut gue itu tuh sebuah kata-kata yang menurut gue kayak untuk orang-orang yang mencari sesuatu untuk disalahkan, ngerti gak sih? Kayak misalnya gini, kayak lu bilang nih, misalkan lu deket sama cewek, anjir gue di friendzonin lah bla 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 bla. Kalau menurut gue sendiri, bukan lo di friendzonin, emang lo dari awal teman aja, ngerti gak sih? Kayak yaudah kalian deket terus teman aja gitu. Cuma Iya, mungkin ada karena salah satu lo yang kegeeran juga, ngerti gak sih lo? ada Karena salah lawan main lu nggak suka sama lu, maksudnya she or he likes you as a friend gitu. Tapi cuman lu aja yang kegeeran gitu. mungkin ada satu pihak yang kalau menurut gue tuh bukan kegeeran, bukan masalah Apa? kegeeran kalau gue ya. Ada satu orang, salah satu pihak tuh yang memberikan intensi lebih gitu. Ibaratnya gini, lo pernah dengar nggak sih peribahasa katanya yang kayak yang sering ngasih barang, yang sering antar jemput, atau yang sering apa gitu-gitulah, kalah sama yang lebih dekat atau sering datang ke rumah, ngerti nggak sih? Itu kan berarti kan Iya. membuktikan kalau misalkan rata-rata orang love language-nya atau mereka tuh membutuhkan apa ya, efek secara langsung dari Iya. orang tersebut, nggak cuma Yes. bisa gampang untuk kolan bla 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 gitu. Makanya gue akhir-akhir ini dengan orang yang lagi deket sama gue tuh menjadi lebih kayak gue bilang sama dia, emang dari awal gue sempat bilang, lo menarik banget nih, tapi bukan berarti gue bakal jadiin lo pacar gue atau gimana, ya udah santai aja, jadi dari diri lo kayak biasa aja, dan Iya, gue itu kayak dia biasa aja. kayak, tapi orang-orang selalu mikir kayak yang nggak suka dari orang itu selalu mikir kayak ketika gua ngeluarin perkataan itu yang tadi gua bilang, lu menarik gitu, orang selalu mikir kayak, wah ini orang kan hebat, ngerti nggak sih lu? Pasti mau macam-macam, padahal enggak, emang gue kalau misalnya kita nggak bisa bareng ya udah, we can still be friends gitu. Mungkin kita berdua cocok tapi nggak cocok dalam hubungan yang romance gitu, kita bisa jadi temenan aja gitu. Nah, Gitu. tapi balik lagi yang tadi gue bilang tentang masalah tips and trick deketin cewek, Pak. Nah, kalau di dalam konteks itu bisa aja yang salah lu. Kenapa? Karena lu berarti kurang mengenali dengan orang yang mau lu kejar. Ngerti nggak sih lu? Kalau misalkan mereka menganggapnya itu salah, berarti lu kurang mengenali si orang yang lagi lu kejar ini gitu. Ngerti nggak? Harusnya lu dari awal tuh kayak udah tahu nih, oh enaknya cara gue ngomongnya gimana, enaknya cara gue
ngasih taunya gimana, emang enaknya cara gue deketnya gimana gitu. Kalau misalkan lo udah kenal nih, kayak misalkan gue pas dari awal gue juga bingung pak cara gue ngomongnya gitu. Tapi di saat gue berjalan waktu gue sering kolan, bla bla bla, gue kayaknya udah cukup kenal gue, udah cukup tahu lah gitu. Ya udah gue berusaha ngomong gitu. Dia Oke, juga kaget, make kenapa sense. suka sama dia. Gue bilang gue nggak suka. Dia ngomong, lo suka sama gue? Gue bilang gue nggak suka. Lu menarik buat gue dan gue pengen tahu lo lebih dalam, lebih dekat. Tapi bukan berarti kita harus pacaran, itu masalah ntar gue bilang. Nah, terus gue pun akhirnya akhir-akhir waktu ini gue confess ke dia, gue bilang gue sayang sama lu. Tapi bukan berarti gue mau ngajak lu pacaran sekarang gitu. Kenapa? Oke. Karena kayak yang kita lakuin sekarang baru baru ya udah kita cuman callan aja. Callan juga nggak yang kayak orang-orang bener-bener sering nggak atau yang sleep call gitu ya. Callan ya udah kayak callan aja gitu, dan zoom ya udah zoom aja. Tapi bukan yang kayak bener-bener niat, ngerti nggak sih? Semua itu terjadi karena kayak suddenly aja gitu. Dan chat ibaratnya gini, lo kan tahu ya dulu tuh gue tipikal orang yang chat mulu, call mulu ya. Kalau gue sekarang dalam hubungan tuh akhirnya menjadi kayak yang lebih santai gitu. Dan di situ gue ngomong, gue sayang sama lu, tapi bukan berarti lu harus jadi pacar gue sekarang. Kenapa? Karena gue ngeliat ya, menurut gue sendiri dari apa yang kita lewatin selama ini, belum ada sesuatu yang wah atau spesial yang ngebuat kita kayak harus lebih selanjutnya, ngerti nggak sih lu? Ibaratnya Hmm. callan atau chatan atau zooman itu kayak ya gue sama temen gue juga bisa ibaratnya ngerti nggak sih lu? Walaupun Hmm. walaupun mungkin lebih sering sama dia, cuman tuh kayak ini tuh belum ada sesuatu yang wah gitu, belum ada sesuatu yang kayak oke ini waktunya, belum ada. Makanya menurut gue kayak ntar aja dulu, makanya gue belum belum pengen ngejadiin dia untuk pacar gue gitu, ngerti nggak sih? Gue masih menunggu Hmm. waktu yang tepat aja kalau gue gitu. Gue pengen nanya ini sih dari tadi. Coba tanya. Sebelum kita mengakhiri videonya, gue pengen nanya satu hal. Lo pernah nggak ngedeketin cewek, tapi yang kayak secara tiba-tiba gitu, lo nggak ada niat untuk deketin nih cewek, tapi tiba-tiba kayak lo iseng-iseng doang, tiba-tiba dapet. Semua orang pasti pernah sih, kalau menurut gue ya, semua orang pasti pernah. Tapi yang paling aneh gitu kayak apa? Paling aneh, kita nggak, kalau gue ada sih satu cewek itu, cuman gue nggak nyampe pacar atau nggak nyampe apa ya, cuman gue kayak, kok gue dapet kenapa sama gue gitu, ngerti gak? Kelas berapa tuh? Itu gue kelas itu tahun 2019 akhir, berarti kelas 2 awal deh. Namanya sensor ya gue sebut nih. Iya. Dia, contoh dia kayak gue dari awal gue nggak ada niat pengen deket-deketin kan. Party ulang tahun ini dia tau gue di invite ke villa dia, pas di villa tuh dia deket sama gue, dan kayak dia tiduran di paha gue, tapi gue juga nggak kayak cowok yang di saat itu ngambil kesempatan. Gue kayak, oh lo mau tiduran, gue bersihin pak sofa-sofanya, anak-anak lagi fakta banget ya, gue bersihin sofa kotoran, makan dia duduk sebelah gue kira mau tiduran panjang gitu karena sofanya bentuk L, dia Hmm. tiduran gitu. Terus gue kayak gitu, cuman gue diem doang gitu, gue ngerokok, dan gue nggak ada yang kayak pengen sentuh kepala dia tuh di saat itu ya, gue yang waktu itu ya. Hmm. Terus ya udah dia habis itu langsung lari masuk kamar, gue pun gak ngejar dia. Terus gue ingat sih mungkin itu tuh gara-gara kita lagi di klub waktu itu kan, lagi Hmm. mabuk gue lupa acara apa. Terus emang awalnya kita tuh sering ngobrol, sering sering dance bareng, ngobrol gitu kan. Terus di saat itu gue ngeliat nih dia kayak dia lagi duduk kan, dia kayak lagi mabuk gitu kan, terus kayak ada cowok nyamperin dia gitu pak, ngobrol gitu kan, kalau di klub ngomongnya bisik-bisik. Nah, tapi kan gue ibaratnya gini, orang kalau misalkan punya otak jadi klubnya bisik-bisik itu pasti kayak agak ngejauh kan, Hmm. kepalanya pasti gini kan. Hmm. Si cowok tuh kayak ngobrol kayak mukanya digini-giniin gitu, kayak di diarah-arahin gitu kan. Anjing. Terus si cewek ini dia kayak gitu kan. Terus gue bilang sama salah satu sahabat kita, Tommy, Hmm. gue bilang, Tom, si cowok banget deh. Terus Tommy bilang, iya aja nggak jelas. Gue kesel banget tuh. Nah di situ si cewek ini habis mau dicium itu, dia berdiri terus si cowok itu kayak ngejar gitu, narik kan. Terus gue kayak Hmm. dalam hati gue, ini orang apaan sih gitu kan. Terus si cowok ini masih berusaha, terus si cowok itu tahu-tahu kan, dia berusaha nyium lagi pak.
sama si cewek langsung di set gitu. Terus gue inget banget si cewek langsung duduk. Pas langsung duduk, gue ngeliat di situ gue udah kesel banget nih cowok mbak sekali lagi. Jadi gue kayak doja jangan buat keributan gitu. Nah si cowok nyoba sekali lagi. Dia pas mau nyium gini set gitu kan. Gue inget banget tau gak gue ngapain? Gue aduh, gue bener-bener nih. Gue lagi berdiri. Gue langsung motong ke tengah-tengahnya. Gue langsung tarik tangan si cewek. Gue langsung ngajak dia berdiri. Gue kayak gue sambil bisikin dia, ikut gue sekarang. Terus dia langsung berdiri. Si cewek ini langsung berdiri sama gue. Si cowok langsung cabut kan. Dia bisik di kuping gue gitu. Pakai bahasa Inggris cuman gue translate ya. Dia ngomong makasih banget banyak. Dia ngomong gitu kan. Terus di situ kayak terus gue kayak ya udah santai aja kan gue kayak sans gitu. Terus di situ dia meluk gue. Terus gue kayak wow. Terus akhirnya berlanjut akhirnya berefek masa depannya itu kan seperti yang lo tahu di masa lalu gue kan. Berefeknya panjang kan. Nah kalau gue gitu. Nah, udah, thank you for watching. Don't forget to kalian mau nge-like juga nggak apa-apa, mau like juga apa. Pokoknya ya terserah kalian mau subscribe atau enggak. So ya udah. Peace out. peace out broski. Thank you broski.